Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah Medo Numerik. Kali ini kita akan melakukan penyelesaian persamaan diferensial menggunakan metode numerik. Yang pertama akan kita bahas adalah ordinary differential equation. Dan topik kali ini mengenai initial value problem. Dalam bidang teknik kimia, banyak permasalahan yang perlu diselesaikan dengan persamaan diferensial. Di antaranya, evaluasi sistem non-isotermal. Contohnya, seperti reaktor non-isotermal, eksotermis, endotermis, kemudian heat exchanger, kolom destilasi, kemudian laju kecepatan proses atau suatu reaksi, kemudian juga bisa analisis pertumbuhan seperti pertumbuhan mikroba dalam suatu fermentor, kemudian juga dengan sistem-sistem yang dinamik atau unsteady state, misalnya ketika untuk startup atau shutdown suatu peralatan proses kayak gitu ya. Untuk yang kali kita akan bahas kali ini adalah yang ordinary, differential equation gitu ya. ODE itu ada linear dan nonlinear, yang akan kita bahas kali ini yang nonlinear. Untuk nonlinear sendiri sebenarnya dibagi menjadi dua, yang initial value problem dan boundary value problem. Kalau yang akan kita bahas kali ini yang initial value problem. Nah, initial value problem itu ada berbagai macam metode seperti Euler, Runge-Kutta, Adams and Adam Walton, ya gitu ya. Nah, sebenarnya, kenapa sih disebut ordinary differential equation? Jadi, kalau dalam ODE itu ada 2 variabel, ada variabel yang didiferensialkan disebut variabel tidak bebas, di sini kita ada Y ya, Y ini variabel tidak bebas yang didiferensialkan. Nah, sedangkan X itu adalah variabel yang bebas, yang bebas dari yang bebas ya, tempat variabel yang bebas atau tempat variabel bebas didiferensialkan gitu ya. Nah, kalau ODE itu sendiri jika lebih, eee, hanya satu ya, hanya satu variabel, bebasnya. Tapi kalau lebih dari satu variabel bebas disebut persamaan diferensial parsial. Jadi kalau ODE, persamaan diferensial ordiner, itu dy per dx gitu ya. Entah itu orde pertama, orde kedua, orde ketiga, hanya satu x saja itu ya, itu ODE. Jika fungsi mencakup satu variabel bebas. Tapi kalau lebih dari satu variabel bebas, misalnya dy per dx dan dy per dz, itu nanti adalah diferensial parsial, persamaan diferen parsial. Nah, untuk persamaan diferensial tak linier, untuk initial value problem itu adanya nilai awal gitu ya. Jadi misalnya nanti ada nilai awalnya ketika X ketika nol itu nanti mempunyai nilai awal Y berapa gitu ya, Y nol gitu ya, variabel, eee, tak bebasnya nol berapa gitu ya. Nah, contohnya nanti untuk neraca dan massa energi yang melibatkan suatu reaksi kimia, karena biasanya kita akan tahu, misalnya kalau untuk reaksi gitu ya, ada konversi awalnya berapa, ada temperatur awalnya berapa kalau adanya non-isotermal. Dari kondisi awal itu kita akan memprediksi misalnya profil temperatur sepanjang reaktor, profil konsentrasi sepanjang reaktor kalau reaktornya itu, alir pipa gitu ya. Terus juga untuk sistem dinamik nyata yang tidak ideal. Nah, hampir seluruh transport fenomena dalam suatu teknologi proses gitu ya, misalnya profil temperatur di kolom destilasi, profil konsentrasi, semuanya itu bisa kita selesaikan dengan adanya nilai awal, makanya disebut initial value problem. Kita masuk yang pertama, adalah metode Euler gitu ya. Ini salah satu metode integrasi numerik persamaan diferensial yang paling awal dikembangkan dan digunakan karena paling mudah gitu ya. Metode ini diturunkan dari penghampiran beda terhing terhingga maju gitu ya, forward finite difference dari variabel tak bebas Y pada posisi I. Jadi nanti dia maju karena kita ketahui nilai awal, jadi nanti penyelesaiannya itu maju gitu ya.
Nah, ini menggunakan suatu slope atau ekstrapolasi gitu ya. Jadi dari titik awal kita ekstrapolasi maju ke depan ke titik berlanjutnya. Jadi slope untuk ekstrapolasi dari nilai variabel tak bebas lama ke variabel tak bebas yang baru dari yang Y0 ke Y1. Jadi slope-nya. Ya, gitu ya. Ini ada slope-nya kemiringannya berapa gitu ya. Nah, ini metode eksplisit nih ya. Jadi Euler ini termasuk metode eksplisit. Nah, langkahnya dari titik Y0 ini ada suatu slope dengan step size tertentu. Step size-nya adalah delta X. Nah, itu ya. Dengan delta X yang sama. Nanti dari sini kita akan memperoleh nilai Y1. Dari titik Y1 nanti kita selesaikan lagi dengan metode eksplisit ini. Jadi Y ini plus YX plus delta X gitu ya. Sama dengan YX0 plus X kali fungsinya gitu ya. Jadi dimasukkan nilai fungsinya ya. Terus begitu ya. Nah, tapi metode Euler ini karena udah lama ya, ini kadang ada kelemahannya yaitu bisa sangat jauh dari kondisi sesungguhnya. Ini adalah kondisi sesungguhnya seperti ini ya persamaannya. Tapi kalau dengan metode numeris menggunakan Euler ini bisa jadi melenceng gitu ya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh step size-nya dari delta X-nya. Semakin besar nilai delta X-nya, step size-nya ya, misalnya step size-nya ini 1 sampai 10, step size-nya 1, nah akan besar-besar. Nah, lebih cepat selesai tapi nanti error-nya sangat besar. Maka nanti kalau step size-nya lebih kecil, itu biasanya error-nya lebih kecil, lebih mendekati kondisi sesungguhnya. Nah, coba ya kita, nanti selesaikan. Coba kita ambil contoh ya, secara contoh penyelesaian menggunakan Euler ini. Nah, ini step-nya ya, step untuk dari persamaan MATLAB menggunakan persamaan Euler. Jadi program ini untuk menyelesaikan persamaan diferensial ordiner. Cara penggunaan fungsi ini adalah T-vals dari variabel bebasnya, misalnya T atau X gitu ya. Y-vals ini variabel tak bebas hasil perhitungan. Nah, function nama fungsi yang ingin diselesaikan. T-span variabel bebasnya. Waktu, kalau di sini berarti dy per dt gitu. Berarti variabel bebasnya adalah T. Starval nilai awal variabel bebas. Step-nya itu adalah besaran langkah untuk interval span-nya tadi. Nah, contoh ya. Contoh selesaikan dengan metode Euler dy per dt sama dengan y-20. Dengan y 0 adalah 100. Jadi kalau secara analitis berarti y sama dengan a setengah a c kuadrat gitu ya, a c kuadrat min 20. Y sama dengan ya gitu ya, nanti ya, coba kita selesaikan. Nah, dari sini kita bikin function-nya untuk, Euler di sini saya namakan Euler C1 gitu ya, V sama dengan fungsinya, saya bikin V sama dengan Y-20. Ini sama aja, jadi kita akan memanggil Euler yang sudah kita bikin tadi sebelumnya gitu ya. Terus kemudian di sini akan eee, ada apa namanya, dari T berapa sampai T berapa gitu ya, dari T awal 0 sampai T awal 5 gitu time-nya. Kemudian kondisi awal Y0-nya dan ini adalah step size-nya 0,5 gitu ya, kemudian kita plot. Nah, ini kita akan coba melihat, pengaruh dari step size-nya tadi ya, step size-nya dari 0,5, 0,2, sama 0,1. Dan ini adalah Y sama dengan 80 eksponen T plus 20 itu adalah harga Y-nya. Jadi kemudian dy per dt sama dengan Y min 20. Jadi kita bikin persamaan nanti, untuk Y sama dengan gitu ya. Jadi nanti Y sama dengan ketemunya adalah 80 eksponen T plus 20. Karena nanti ini adalah dy ya kan, kalau ini T pindah ke ruas sana berarti D seper Y-20 dy gitu ya, seper Y-20 dy sama dengan dt. Maka T nanti sama dengan, A
eksponen T plus 20. Nah, tapi karena dia ada posisi awalnya 100, nanti sama dengan 80 eksponen T plus 20 gitu ya. Nah, kemudian kita mau lihat, kita dalam bentuk grafik, nanti diperolehlah nih persamaannya. Jadi setelah kita run gitu ya, ini adalah nilai aktualnya yang garis. Nah, ini yang dot bulat-bulat ini ketika delta X-nya atau step size-nya 0,5. Yang silang ini X gitu ya, atau silang delta X-nya 0,2. Yang plus ini 0,1. Jadi kita lihat semakin eh, kecil step size-nya, delta X-nya, maka dia akan lebih mendekati titik yang sesungguhnya. Namun jadi langkahnya semakin banyak gitu ya, iterasinya semakin banyak yang kita ambil. Kalau step size-nya besar-besar kan cepat selesai dari 0 sampai 5, tapi lebih jauh hasilnya dari hasil nyatanya. Itu untuk metode Euler yang pertama. Kedua, yaitu yang kita bahas adalah metode Runkuta. Nah, kalau metode ini integrasi persamaan diferensial tak linear yang paling populer dan banyak digunakan. Nah, metode ini memiliki banyak sekali varian ya, yang dikembangkan berdasarkan konsep formula langkah tadi ya, step size-nya tadi ya. Maka nanti ada Runkuta itu banyak ordenya gitu ya. Metode Runkuta itu penurunan atau penjabarannya terdiri dari beberapa langkah. Salah satunya nanti akan menggunakan Dirac-Tyler gitu ya. Jadi karena banyaknya variasi ya, jadi saya akan coba jelaskan singkat saja ya. Nah, ini dari dy per dx sama dengan fungsi xy dari integrasi numerik persamaan diferensial dapat dilakukan dengan metode berikut ini. Jadi nanti menggunakan variabel-variabel ada untuk K1, K2, K3 tergantung ordernya. Jadi kalau ordernya semakin kecil ya hanya K1 order 2 berarti K1 dan K2. Nanti ada kan 3 persamaan yang perlu diselesaikan ya, semacam itu. Nah, ini ya. Kemudian di mana C sama dengan 0, jadi nanti akan ada variabel-variabel yang tidak diketahui ya gitu ya. Nah, nanti kita perlu selesaikan. Salah satunya dengan menggunakan suatu deret ya, deret ekspansi tak terhingga. Nah, jadi nanti ada YI plus 1 sama dengan YI plus H. H itu tadi step size-nya ya, di YI plus H kuadrat di kuadrat YI per 2 faktorial dan seterusnya tergantung dari order rungkutannya. Nah, kita coba bahas yang pertama adalah rungkutan order kedua atau biasa disebut dengan Klein-Nicolson ya. Jadi nanti akan ada 2 nilai K di sini. Jadi ada 2K. Nah, gitu ya. Dan 2 faktorial. Tadi aja jadi 1/2 faktorial berarti 1 kali 2 sama dengan setengah saja gitu ya. Jadi K1 itu H fungsi X1 Y1, yang sedangkan K2 itu eee, delta X ya, dari step size dikalikan fungsi dari X-nya yang sudah ditambah dari step size-nya gitu ya, dari step size-nya, sedangkan Y-nya berarti ditambah dari K1-nya gitu ya. Dari XI plus delta X, H itu sama dengan delta X step size-nya, dan Y-nya itu YI plus KI karena K1 gitu ya, K sebelumnya. Itu untuk metode 2 langkah, metode 2 gitu ya. Untuk order 3 ya jadi nanti 3 faktorial jadi 1/6 ya, 3 faktorial. Berarti nanti 1 kali 2 kali 3 ya, 6/6 ya, sama dengan kalau ini nanti per 2 hanya dibagi per 2 ya gitu ya. XI plus H per 2, YI plus KI per 2. Nanti yang K3 berarti YI plus 2K2 plus minus K1. Nah, gitu ya. Terus begitu untuk order keempat gitu ya. Ini saya masih belum, oh ya ini ya. Order keempat, kemudian order kelima, dan ada juga nanti yang Rungkuta Vollberg ya.
Jadi akan semakin banyak kompleks lagi. Nah, ini banyak pengembangan-pengembangan. Nah, untuk MATLAB sendiri sebenarnya sudah ada solvernya ya, metode solvernya atau method solution-nya. Jadi ada OD23. OD23 itu untuk runutan lower order. Di second order 3 stage gitu ya. Kalau OD45 itu untuk runutan higher order, jadi order keempat dan 5 stage atau 5 stage. Nah, ada Ode 113 dan Ode 23S, Ode 15S. Itu tergantung dari modifikasi-modifikasinya. Ada yang implisit. Jadi kalau tadi eksplisit gitu ya, Euler, ada implisit. Jadi dia semacam ngeloop. Jadi nanti YI plus 1 luas kiri, sebelah kanannya juga ada YI plus 1-nya, yaitu ya. Jadi nanti metode implisit. Ode 15S. Nah, coba kita mencoba menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan Rungkuta sekarang ya. Tapi kita menggunakan rungkutannya yang sudah ada dalam MATLAB aja, dalam solver MATLAB. Gitu ya. Contohnya ini banyak sekali digunakan di kasus-kasus teknik kimia, yaitu untuk perancangan reaktor gitu ya. Saya di sini saya ambil untuk non isothermal plug flow reaktor. Jadi nanti akan 2 variabel ya. Variabel yang pertama adalah temperatur, variabel karena non isothermal temperatur, variabel kedua saya ingin mencari profil dari, konversinya ya gitu ya. Jadi ini diambil dari sumber dari buku, eee, Constantinides dan Mostovi. Bukunya Numerical Method for Chemical Engineering with MATLAB Application ya. Jadi nanti bisa kalian buka example-nya 5.3. Reaksi endotermisnya adalah pembuatan keten dan metan dari aseton. Jadi aseton menjadi keten dan metan gitu ya. Aseton menjadi keten dan metan. Reaktor ini dijalankan dalam sebuah reaktor pipa, ya, biasanya kita sebutnya reaktor alir pipa atau reaktor sumbat gitu ya. Reaktor alir sumbat kan plug flow ya, plug to sumbat, ada juga yang menyebutkan reaktor alir pipa dan berjaket. Berjaket di sini berarti ada sebagai anulusnya gitu ya. Jadi ada pemanas ya, pemanas karena reaksinya endotermis maka nanti perlu pemanas ya, temperatur pemanas. Aseton murni diumpankan ke dalam reaktor pada temperatur awal 1035 Kelvin dan tekanan 162 kPa. Temperatur fluida penukar panas di luar dinding reaktor berharga tetap 1150 Kelvin. Jadi ada pemanasnya ya. Karena kalau tidak ada pemanas, reaksi endotermis nanti kelamaan temperaturnya akan turun. Jadi untuk menjaga temperatur gitu ya. Untuk menjaga temperatur. Karena kalau temperaturnya rendah, otomatis nanti kecepatan reaksinya lambat. Nah, konversinya juga akan eee konversinya rendah dan nanti membutuhkan reaktor yang sangat panjang, misalnya gitu ya. Laju alir volumetrik 0,02 meter kubik per detik, panjang reaktornya 4 meter ya. Kondisi perpindahan panas U110W per meter kuadrat Kelvin. Luas perpindahan panas A-nya itu 150 meter persegi per meter kubik reaktor ya. Diameter reaktornya 0,025 meter. Data yang lain, tetapan laju reaksi, jadi harga K ya dari persamaan untuk persamaan nanti, laju reaksi ya, harga K-nya 3,85 eksponen, nah ini adalah ya apa namanya, Arrhenius ya, semacam Arrhenius. Min A eksponen ya, min E per RT ya. Nah, itu kemudian kapasitas panas aseton, ya ini untuk perhitungan nanti neraca panasnya ya, neraca kapasitas panas keten dan kapasitas panas metana. Karena reaksinya endotermis, maka pasti akan ada persamaan panas reaksi atau delta H reaksinya. Ini persamaan delta reaksinya. Ah.
Dari sini gambarkan profil, temperatur, dan konversi di sepanjang reaktor. Asumsikan bahwa tekanan di sepanjang reaktor berharga tetap. Nah, langkah pertamanya adalah kita membuat neraca massa dan neraca energi terlebih dahulu gitu ya. Dan ini dx per dz, jadi nanti profil kita bisa membuat dari ini adalah neraca massa ya. Massa itu nanti kaitannya dengan konversi ya. Konversi itu berkaitan dengan massa gitu ya. Nah, dari sini dx, jadi profil yang kita inginkan adalah profil perubahan konversi di sepanjang perubahan eh, panjang pipa atau panjang reaktor. Jadi di sini Z, kemudian di Z plus delta Z. Nah, nanti konversinya berapa? Awalnya kan nol gitu ya. Awalnya nol, kemudian nanti naik, 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 naik. Nah, kita pengen tahu nih dari profil konversinya itu terhadap panjang reaktor. Dengan nanti kita akan tahu dengan panjang reaktor 4 meter ini apakah cukup untuk mencapai konversi maksimumnya atau kelebihan ya gitu ya. Jadi di sini min RA per FA0 dari kecepatan reaksi. Kemudian dari neraca energi, jadi kita akan mengetahui profil temperatur terhadap Z ya, dari sepanjang reaktor. Nah, jadi tergantung dari tadi variabel-variabel perpindahan panas ya, ada U, A gitu ya. Terus kemudian dengan kapasitas panas, ya, dan panas reaksinya. Ya, tergantung dari umpannya juga ya. Jadi nanti kita akan tahu karena reaksinya endotermis dan kemudian dijaga temperatur pemanasnya. Jadi temperaturnya tetap gitu ya, temperaturnya tetap, kemudian laju alurnya kemudian tetap. Nah, kita mau pengen lihat profilnya kayak gimana. Nah, gitu ya. Jadi bukan isotermal ya, karena di sini temperatur pemanasnya tetap ya, tidak berubah-ubah dan laju pemanasnya tetap tidak berubah-ubah. Nah, gitu ya. Kita pengen mau lihat temperaturnya kayak gimana. Apakah turun? Apakah tetap? Atau apakah naik? Nah, gitu kita akan mau lihat. Kemudian dari sini dari dua neraca massa energi ini kita turunkan gitu ya. Nah, persamaan-persamaannya apakah ada perubahan volume atau tidak. Karena yang tadi kayaknya fasenya cair, jadi tidak ada perubahan volume misalnya gitu ya. Jadi E-nya itu dianggap sama dengan satu. Nah, ini bisa dipelajari nanti di mata kuliah teknik reaksi kimia ya, teknik reaksi kimia untuk membahas neraca massa dan neraca energi dari reaktor alir pipa. Nah, setelah kita dapat dua persamaan, maka nanti kita akan selesaikan dua persamaan ini menggunakan ODE gitu ya. Jadi pertama kita membuat fungsinya terlebih dahulu. Ya, fungsi ini nanti akan mengandung dua buah persamaan diferensial biasa. Tadi kan dx per dz dan dt per dz gitu ya. Yang terjadi dari neraca massa dan neraca energi reaktor alir pipa. Fungsi ini nanti akan dipanggil oleh ODE 45. Nanti kita akan di sini kita menggunakan ODE 45. Jadi kita sebutkan tuliskan semua persamaan-persamaannya gitu ya. Di sini ada fungsi global. Jadi ini kalau kita bikin dua M file gitu ya, satu yang untuk running, yang satu untuk bikin functionnya, supaya kita nggak nulis berulang, kita bisa membuat dengan menggunakan global. Jadi yang di sini variabelnya tidak ada, tapi nanti di M file yang satunya ada gitu ya. Misalnya AR, T0, CA0, FA0, U, ATA. Di sini jadi kita tidak usah menyebutkan lagi. Ya, jadi di variabel yang satunya, di M file yang satunya. Ya, ini nanti kita jadikan satu ya persamaan diferensialnya. Jadi ini FNC ya. Jadi ini untuk neraca massanya dan ini untuk neraca panasnya tadi dari hasil penurunan tadi ya. Kemudian untuk yang runningnya ya, ini M file selanjutnya untuk running untuk memanggil fungsi tadi menggunakan OD45 ya. Itu kemudian di sini ada global lagi. Ya, maka cukup satu aja. Misalnya tenolnya hanya di bagian di sini saja. Tanpa perlu kita menggunakan yang di sini. Padahal kan di sini juga memerlukan perhitungan yang menggunakan misalnya apa yang di sini?
CA0 ya, di sini ada CA0, ada T0, tapi di sini kan nggak ada variabelnya, nggak ada. Maka terus kalau kita nggak mau pakai global, kita harus menuliskan lagi TA0-nya berapa, CA0-nya berapa, ya semacam itu ya. Untuk variabel yang diketahui. Nah, kemudian di situ kita tuliskan semuanya, temperatur masuk reaktor, tekanan, laju alur volumetrik gitu ya, konversi aseton mula-mula, nah itu ya. Karena kayaknya ini fasenya gas ya, jadi nanti ada pengaruh ya PVN arti tekanan sedikit ya. Coba kita lihat nanti. Kemudian diameter, panjang reaktor, terus gas ya, temperatur gas di luar reaktor. Nah, tadi E-nya dianggap satu, walaupun jadi apa namanya? Ya, besok kita bahas lagi kalau membahas CRK itu sebenarnya nanti ada tadi epsilon tadi yang untuk energi berubah atau enggaknya ya. Tadi kita anggap satu terlebih dahulu. Terus konversi perpindahan panas dan laju perpindahan panas gitu ya. Semua kita tuliskan. Nah, kemudian kita eh, tulis kondisi awalnya. Jadi untuk parameter integrasinya. Jadi kondisi awal Y0. Jadi nanti di sini fungsinya dy per dz saja yang awalnya x dx per dt dan dx per dz dan dt per dz kita bikin menjadi dy per dz. Jadi akan 2y. Y yang pertama itu nanti untuk x, Y yang kedua untuk T gitu ya. Kemudian langkah integrasinya di sini kita pengen increment-nya dari panjang reaktor 0 sampai 4 itu step size-nya berapa, itu ada H. Sebenarnya nggak pakai H ini juga sebenarnya masih bisa gitu ya. Tapi terserah MATLAB. Tapi kalau kita pengen ada increment tertentu dari misalnya dari 0,005 untuk step size semakin banyak, semakin bagus ya. Jadi kita bikin increment-nya atau langkah integrasinya atau step size-nya. Kemudian baru kita panggil OD45 dari NME tadi yang script tadi, kemudian kondisi batasnya dari 0 sampai 4 dengan increment 0,05 dan nilai awalnya ya. Nilai awalnya adalah konversi awal dan temperatur awal gitu ya. Kemudian nanti kita plot gitu ya, kita plot. Nah, nanti untuk pengaruh konversi terhadap temperatur saya gambarkan dengan strip berwarna green ya, hijau ya. Karena awalnya tadi nggak saya pakai line width itu tipis, makanya untuk mempertebal saya tambahkan line width 2 gitu ya. Kemudian untuk profil temperatur terhadap eee, panjang reaktor, garis warna merah gitu ya, line width-nya. Nah, kemudian kita beli label dan beli titelnya. Nah, hasilnya ini adalah profil konversi aseton terhadap sepanjang reaktor gitu ya. Jadi akan dia naik terus ya, kemudian sekitar 3 meter nih sebenarnya udah mencapai konversi maksimum ya, udah hampir sempurna ya. 3 ke sana sudah ya tetap. Jadi sebenarnya cukup 3 meter, sekitar 3 meter sebenarnya masih cukup gitu ya. Kemudian profil temperatur karena reaksinya awalnya endotermis ya, kemudian agak turun sedikit gitu ya dari 1050 gitu ya, turun sedikit. Tapi karena pemanasnya kita jaga tetap pada suhu 1150 ya, maka dia naik ya, naik. Dengan naiknya temperatur ini kan konversinya juga naik. Tapi pada konversinya tetap habis gitu, reaksinya habis. Ya ini masih naik gitu ya karena di sini sebenarnya titik potong pas ketika 100% ini udah mendekati temperatur 1150 ya. Ini agak ada error sedikit ya ke atasnya ya, masih ada pemanasan sedikit, mungkin ada terjadi reaksi yang lain atau kayak gimana pada panas reaksinya masih berlanjut. Gitu untuk penggunaan ODE initial value problem. Jadi yang diketahui adalah kondisi awalnya ya. Ada 2 metode yang kita bahas, metode Euler dan metode
Rong kota atau ODE ya, ODE 45, ODE 23. Sebenarnya bisa kalian coba nanti coba persamaan tadi menggunakan ODE yang lain, misalnya ODE 23, kemudian ODE 113 tadi ya, 113 gitu ya. Bagaimana profilnya? Apakah sama atau enggak? Atau juga bisa kalian ubah lagi tadi step sesnya ya gitu ya. Demikian, semoga ada gambaran persamaan diferensial ODE ya. Pekan depan kita akan lanjutkan untuk yang boundary value problem gitu. Demikian metode numerik kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.